Bang Zulhas bagi-bagi minyak goreng, nanti pilih anak saya ya. Rai Rangkuti laporkan ke Bawaslu dugaan politik uang. Bawaslu belum bisa berbuat banyak tentang laporan itu. Sebenarnya itu termasuk politik uang atau tidak? Perlu ditindak atau tidak? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, pemilu sudah dekat, namun tahapan katanya sih belum dilaksanakan. Maksudnya tahapan pendaftarannya. Kemarin ada fenomena yang mencuri perhatian banyak orang. Bang Zulkifli Hasan, Ketua PAN yang mendapat amanah sebagai Menteri Perdagangan, bagi-bagi minyak goreng. Pada waktu itu ada harapan, nanti dipilih anak saya ya, langsung dilaporkan dan Bawaslu belum bisa berbuat banyak. Ayo kita baca beberapa media, selanjutnya nanti kita perdalam dan kita analisa apakah ini tidak bisa ditindaklanjuti atau bisa ditindaklanjuti, atau karena dia pejabat maka semua tumpul. Ayo kita lihat di beberapa media, misalkan pertama di Kompas, laporkan Zulkifli Hasan atas dugaan politik uang, Rai Rangkuti dorong Bawaslu buat terobosan. Wah, ini laporan yang serius. Kemudian, Rai Rangkuti itu adalah Direktur Eksekutif Lingkar Madani yang concern dalam beberapa pemilu selalu memberikan masukan kritis terhadap berbagai tahapan. Kemudian yang kedua adalah Bawaslu belum belum bisa berbuat banyak soal dugaan pelanggaran kampanye Mendak Zulkifli di Lampung. Langsung menjadi judul sebuah jawaban. Selanjutnya di tempat lain, Perludem sebut kasus Zulkifli Hasan terindikasi politik uang. Ini berbeda dengan Lingkar Madani yang sudah termasuk politik uang, tetapi Perludem terindikasi. Selanjutnya di suara.com, bantah ketum melakukan politik uang, PAN anggap laporan terhadap Zulhas salah alamat dan cuma cari sensasi. Ayo, ini yang benar mana? Cari sensasi Lingkar Madani atau memang terjadi politik uang atau terindikasi politik uang? Ayo kita baca di pertama saja. Laporkan Zulkifli Hasan atas dugaan politik uang, Rai Rangkuti dorong Bawaslu buat terobosan. Kita mulai dari awal. Jakarta, Kompas TV, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. 5. Indonesia Rai Rangkuti mendorong Badan Pengawas Pemilu Bawaslu membuat terobosan baru untuk menjelaskan tafsir terkait dengan kampanye. Desakan itu disampaikan usai melaporkan Ketua Umum Partai Amanah Nasional Zulkifli Hasan ke Bawaslu atas dugaan melakukan politik uang dan berkampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Tidak hanya politik uang, tetapi melakukan kampanye dengan fasilitas negara. Sebelumnya pada pasar murah minyak goreng yang digelar PAN di Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, 9 Juli lalu, Zulkifli berpesan kepada warga yang hadir dalam acara tersebut untuk memilih anaknya, Putri Zulfa Savitri. Bagaimana pesannya? Uangnya nggak usah dikantongin aja, Rp10.000, yang nanggung Fitri, kata Zulkifli yang saat ini juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan kepada warga. Resiko ini ketika disut sebuah media. Tapi nanti milih Putri ya, Fitri itu ya Putri Zulfa Savitri. Oke, kata Zulkifli yang disambut oke.
Kalau milih Putri ntar tiap 2 bulan ada deh ginian pembagian minyak goreng. Ray mengatakan terobosan perlu dibuat oleh Bawaslu untuk mengantisipasi praktek serupa seperti yang dilakukan Zulkifli Hasan. Sebelumnya pada hari yang sama, kelompok masyarakat sipil yang terdiri 5 Indonesia, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Kata Rakyat datang ke Bawaslu untuk melaporkan Zulkifli Hasan atas dugaan politik uang dan pelanggaran kampanye. Namun hal itu dibahas oleh Bawaslu pada laman selanjutnya bahwa Koordinator Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu menjelaskan dugaan tersebut sulit untuk ditelusuri lantaran masa kampanye belum dimulai. Ini masa kampanye belum dimulai. Bahkan jauh dari itu, peserta pemilu ataupun pilkada 2024 sedang berjalan dan belum ditetapkan oleh KPU. Hal ini membuat Badan Pengawas Pemilu sulit menentukan posisi pihak terlapor, apakah masuk kategori peserta pemilu atau bukan, yakni kampanye di luar jadwal politik uang karena menjanjikan imbalan walaupun berupa minyak goreng, manfaatkan fasilitas pemerintah dan menggunakan jabatannya sebagai pejabat negara. Pihak terlapor merasa khawatir jika kejadian tersebut tidak ditindak akan terulang dan diikuti oleh pejabat-pejabat lainnya. Dan selanjutnya yang lebih keras oleh PAN dikritik, bantah ketum melakukan politik uang, anggap laporan terhadap Zulkifli Hasan adalah salah alamat dan cuma cari sensasi. Pecinta masa depan negeri, itulah yang terjadi dengan Bang Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN, di posisi lain adalah Menteri Perdagangan. Apa yang terjadi di Lampung adalah pembagian minyak goreng, ya sembako lah, terhadap masyarakat dengan membawa bendera PAN pada waktu itu. Nah, permasalahannya adalah pada waktu itu apakah Bang Zulkifli Hasan merasa ini sudah pasti menjadi peserta pemilu atau tidak? Dalam bahasa Bawaslu, pemilu atau peserta pemilu itu belum ada dan tahapan kampanye juga belum. Maka ini bukan kategori sebagai politik uang atau pelanggaran pemilu. Hal ini selalu terjadi. Jadi pada beberapa pemilu sebelumnya selalu terjadi antara mereka yang melaporkan apakah hal yang terjadi, maksudnya dilakukan Bang Zulkifli Hasan terhadap putrinya itu termasuk politik uang atau termasuk pelanggaran pemilu atau tidak. Pecinta masa depan negeri, sepintas mungkin orang melihat ya, oh itu politik uang, oh itu adalah pelanggaran pemilu, oh itu adalah bla 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 bla. Namun ketika merefleksi, mengevaluasi juga terhadap perjalanan pemilu terakhir atau pilkada terakhir, bahkan memberikan uang pun diperbolehkan dengan batasan, bukan memberikan uang sih sebetulnya, memberikan sesuatu yang sifatnya itu kewajaran dan tidak melampaui yang diatur dalam peraturan atau undang-undang, itu diperbolehkan supaya tidak mudah dikategorikan sebagai politik uang. Pecinta masa depan negeri, sehingga apa yang terjadi di Lampung tersebut menurut saya sih secara regulatif belum termasuk sebagai pelanggaran pemilu, belum termasuk sebagai hal yang bisa ditindaklanjuti sebagai politik uang. Mungkin kalian langsung bertanya, loh ini pasti sudah masuk angin. Memang kalau ngomong regulasinya memang belum. Namun apa yang menjadi ketakutan dari teman-teman pelapor, hal ini akan diulang oleh para pejabat negara yang lain ataupun dilakukan oleh para aktivis partai yang lain. Bagaimana nantinya? Pecinta masa depan negeri, di satu sisi memang masyarakat itu juga
sebagian sih itu menunggu-nunggu apa yang diberikan oleh partai politik, apa yang diberikan oleh calon seseorang lah, karena pada kesempatan ini kan belum calonnya lah. Kita itu kadang sulit membedakan ya, bahwa apakah pemberian itu termasuk hal yang dilarang oleh aturan, regulasi, atau hal itu adalah yang diharapkan oleh masyarakat. Ayo, misalkan saya tanya ya, kalian yang melihat ini ya, pernahkah mendapatkan uang? Mungkin sebagian jawab iya, mungkin sebagian tidak. Kalau dikembalikan, apakah pemberian uang itu termasuk hal yang melanggar atau hal termasuk yang diperbolehkan? Bagaimana jawaban kalian? Pasti jawaban kalian ada yang menjawab bahwa ya, ini pelanggaran. Sebagian mengatakan bukan, ini bukan pelanggaran, ini adalah pemberian dari pimpinan kami di partai kepada konstituennya atau kepada masyarakat, sehingga mensejahterakan. Sehingga minimal dari dua perbedaan cara pandang itu, maka ketika ada proses laporan lingkar madani, KIPP, kata rakyat, ayo kita tidak perlu menolak apa yang menjadi laporan, tapi kita juga tidak bisa menolak apa yang dijelaskan oleh Bawaslu. Dalam bahasanya adalah ini terjadi sebuah kebuntuan hukum yang terjadi. Jadi masalah hukum, kalau menurut saya memang hukum belum ada yang mengaturnya. Ketika ada desakan bahwa Bawaslu harus membuat terobosan hukum, menurut saya sih Bawaslu itu hanya sebagai penyelenggara yang sebagai pelaksana. Sehingga seandainya hal ini mau diseriusin, maka proses laporannya tidak ke Bawaslu sih, tetapi kepada Komisi 2 DPR RI atau ke DPR lah. Bagaimana dibuatkan sebuah aturan sehingga teman-teman Bawaslu itu tidak magap untuk melaksanakan aturan tersebut. Jadi kalau memang sudah ada sebuah aturan, pasti mereka akan melaksanakan, sehingga tidak mudah untuk mengkambing hitamkan, menyalahkan Bawaslu. Ayo teman-teman DPR, dibuatlah aturan itu supaya teman-teman Bawaslu bukan menjadi korban atas tuduhan yang miring negatif ini. Begitu juga teman-teman KPU nanti diberi label yang sangat negatif. Apakah teman-teman Komisi 2 atau DPR secara utuh itu bersedia? Ya, harapan kita sih bersedia. Adapun di sisi yang lain, tadi ada rakyat sebetulnya membutuhkan dengan ini. Jadi rakyat itu kan menghadirkan, menunggu kesejahteraan dari para pemimpin. Nah, hal ini akan lebih baik para elit partai politik memberikan sesuatu kepada rakyatnya dengan cara bijak. Tentunya jauh dari ancaman pelanggaran pemilu atau jauh dari tema politik uang. Ya, kalau ngomong demokrasi itu memang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tetapi bukan berarti hal itu, maksudnya kebijakan yang dihadirkan, itu hadir ketika akan ada event pemilu. Selama 5 tahun, apakah terpilih atau tidak, atau dalam suasana kampanye atau tidak kampanye, atau dalam hari pasca pemilu, tetap harus memperhatikan rakyatnya. Sehingga nanti tidak mudah dikategorikan ini adalah politik uang, ini adalah pelanggaran pemilu. Memang partai politik mempunyai kewajiban bagaimana kesejahteraan itu hadir, meskipun yang menjadi esensi adalah partai politik itu adalah menghadirkan para pemimpin, dan pemimpin itu bisa menghadirkan kesejahteraan rakyat. Namun terkadang pemimpin itu belum mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat, akhirnya elit partai politik yang seharusnya cukup menghadirkan pemimpin juga terintervensi, maksudnya terlibat dalam proses memberikan sesuatu itu. Kita memang mengecam partai politik atau elit memberikan sesuatu itu karena ada sebuah harapan, ada pamrihnya. Kalau memang ingin, ya berikan secara cuma-cuma, dan mereka diajak bagaimana membangun negeri ini. Tidak cukup memberikan
sesuatu dan cobloslah. Akan lebih baik elit partai politik ketika memberikan, kemudian mendidik, mengedukasi, dan akhirnya pemberian itu tidak hanya sesaat, misalkan berlaku 1 bulan 2 bulan, bahkan menjadi modal. Sehingga kalau rakyat sudah sejahtera, maka politik uang itu tidak akan laku. Semoga bermanfaat, semoga menjadi edukasi bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.